Ya, Prof. Oke, baik. Selamat malam semuanya ya. Hari ini kita akan mendengarkan dan melihat rencana penelitian yang akan dibuat oleh para mahasiswa dari program studi S2 BINUS University, yaitu dari Prodi Magister Manajemen Sistem Informasi yang akan membuat proposal tesis ya. Sudah hadir di sini beberapa mahasiswa yang akan presentasi ya. Bentar dulu ya. Ini ada beberapa orang dari Mas Farhan, Mas Gifari, Mas Rian, lalu Ahmad Ilham, lalu terakhir Mas Fatanal Ahsan. Ini ada Mas Rama Agastya, ada tapi pasif aja kan lagi di jalan ya. Uh, Pertama-tama nanti kita akan lihat bagaimana rencana penelitian mereka, para mahasiswa ini, satu persatu. Satu mahasiswa kurang lebih 2-3 menit saja bergilir. Nanti setelah itu saya akan memberikan arahan dan juga komentar terhadap proposal yang akan disampaikan. Oke, baik, kita mulai dari Mas Farhan dulu. Untuk yang pertama, silakan. Di-share screen Baik, dulu Prof. ya. Ya, baik. Saya izin share screen ya, Prof. Ya. Apakah sudah terlihat? Oke, dari judul depannya dulu, paling atas. Oke, ini, Prof. Ya. Diperbesar bisa nggak hurufnya? Apa tampilannya? Sebentar. Ya. Sudah? Oke, silakan. Oke, baik. Selamat malam, Prof. Jarod, dan juga selamat malam rekan-rekan semuanya. Untuk rencana tes ataupun proposal tesis saya itu, judulnya ialah penggunaan metaverse sebagai new media dalam komunikasi politik. Sebenarnya latar belakang saya mengambil topik ini yaitu bagaimana sih nantinya jika penggunaan metaverse itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komunikasi politik, karena sejauh yang kita tahu saat ini kan peran media itu dalam komunikasi politik cukup penting, terkait dengan membagikan ide-ide atau gagasannya, atau juga sebagai sarana interaksi dan juga komunikasi untuk dari pihak politisi itu sendiri terhadap target pemilihnya. Kenapa penggunaan metaverse? Berdasarkan eh, yang saya ketahui kan metaverse itu bisa membawa sebuah ruang digital, membawa kehidupan nyata ke dalam ruang digital. Nah, saya ingin mengetahui apakah dengan metaverse ini, apakah bisa komunikasi politik itu dilakukan, seperti penggunaan, contohnya ini salah satunya Joe Biden dulu sudah pernah menggunakan, mungkin ini masih belum berbentuk metaverse secara utuh, tapi berdasarkan beberapa sumber yang saya baca itu Fortnite ini sebenarnya sudah menjadi metaverse, tetapi masih kasarnya itu sebagai metaverse versi pertama. Jadi belum ada penggunaan headset VR dan lain-lain sebagai macamnya. Jadi hanya untuk berkumpulnya pengguna di suatu ruang virtual seperti itu. Pada 2020 lalu itu Biden menggunakan Fortnite untuk mengagendakan politiknya, yaitu Build Back Better. Jadi di map itu Biden itu membagikan beberapa gagasan idenya dan juga membuat semacam games yang harus diselesaikan oleh para penggunanya. Ini itu digunakan Biden untuk mengambil pasar dari si pengguna game itu sendiri untuk memilih dia. Permasalahannya itu, pada penelitian ini saya rencananya akan membahas mengenai potensi penggunaan metaverse untuk komunikasi politik dalam rangka merangkul para pemilih muda yang akan mendominasi pemilu. Karena yang kita tahu kan pemilih muda itu pada 2024 ini nanti proyeksinya itu sekitar lebih dari 50% mendominasi pemilu. Jadi kalau pemilih muda ini bisa dicakup menggunakan metaverse ini kan akan menjadi suatu keuntungan bagi yang akan, atau keuntungan bagi si politisinya. Oke, 2 menit lagi ya. Iya, Pak. Ini pentingnya research ini, nantinya berdasarkan penelitian ini, potensi dari penggunaan metaverse sebagai media dalam komunikasi politik ini
dibahas lebih dalam supaya ketika nanti penggunaannya itu sudah metaverse-nya itu sudah jadi ataupun akan digunakan, si si politisi atau nanti operatornya itu dapat sebagai regulator itu kebijakan-kebijakannya dapat disesuaikan. Untuk ruang lingkupnya ini penelitiannya dibatasi pada penggunaan metaverse yang hanya dalam konteks komunikasi politik, tidak lebih. Untuk metodologinya, rencananya saya akan menggunakan wawancara dengan bentuk kualitatif terhadap beberapa narasumber yang dapat memberikan informasi sesuai dengan topik. Mungkin rencananya saya akan mewawancarai beberapa pakar politik dan juga pakar yang ataupun orang yang memiliki pengetahuan tentang metaverse itu sendiri. Dari saya sekian sih, Prof. Terima kasih. Oke, very good ya, Mas Sabri Farhan ya. Ya, ya, Prof. Baik ya, sudah bagus ya metaverse ya. Berikutnya yang kedua, dipersilakan Mas Muhammad Kifari Yusuf. Saya end share screen ya, Prof. Terima Ya, kasih. thank you ya. Ya, oke, baik. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Iya, oke, udah terlihat layar saya. Iya. Jadi kalau untuk tesis saya, judulnya itu Analisis Kebijakan Keamanan Kata Sandi dengan Standar ISO 27001 dengan menggunakan metode NIST SP830 di PT XYZ. Jadi kalau untuk latar belakang dari studi kasus tesis saya, itu kata sandi itu kan mekanisme keamanan yang paling umum, paling dasar untuk mengakses suatu sistem. Nah, kalau dari studi kasus di perusahaan saya, di PT XYZ ini, jadi dia tuh untuk user untuk buat kata sandinya tuh masih belum memenuhi standar atau belum sesuai dengan standar internasional yang diterapkan oleh ISO. Jadi untuk pengembangannya nanti untuk hasil dari analisisnya, jadi ingin mengetahui seberapa aman atau seberapa kompleks gitu dalam pembuatan kata sandi pada sistem, dan juga ingin merekomendasikan bagaimana standar password yang dianjurkan atau distandarisasi oleh ISO. Adapun untuk rumusan masalahnya, jadi yang pertama ingin mengetahui gimana penerapan kebijakan kata sandi pada sistem atau platform yang dimiliki oleh PT XYZ. Lalu ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi standar dari ISO 27001. Lalu yang terakhir ingin mengetahui bagaimana caranya menerapkan kebijakan kata sandi yang sesuai dengan standar ISO 27001 pada platform milik PT XYZ. Tujuan dari penulisan tesis saya ini, yang pertama ingin mengevaluasi seberapa jauh penerapan kebijakan kata sandi pada platform yang dimiliki oleh PT XYZ. Lalu berikutnya ingin merekomendasikan perbaikan soal kebijakan kata sandi agar sesuai dan juga memenuhi dengan standar ISO. Lalu berikutnya untuk meningkatkan keamanan akun pada platform milik PT XYZ. Jadi untuk meningkatkan keamanan akun ini mungkin lebih ke kayak seperti kalau yang saya baca di standar ISO itu harus menerapkan ada seperti sistem multi-factor authentication atau juga ada mekanisme untuk akun logout yang seperti itu. Untuk ruang lingkup penelitiannya, yang pertama untuk analisisnya dilakukan berfokus kepada kata sandi yang ada pada platform milik PT XYZ untuk sesuai dengan standar ISO 27001, dan juga hanya berfokus terkait dengan keamanan kata sandi pengguna, dan juga kedepannya untuk merekomendasikan perbaikan atau implementasi dari standar ISO tersebut. Lalu berikutnya, analisa ini hanya dilakukan terhadap platform yang bernama Development Toolkit yang milik PT XYZ. Karena di perusahaan PT XYZ itu
eh, perusahaannya itu memiliki banyak layanan dan juga sistemnya itu platform as a service. Jadi banyak platform yang diberikan oleh PT XYZ. Dan untuk penelitian ini fokusnya hanya kepada platform development toolkit. Untuk metode yang akan digunakan dalam penelitian studi kasus ini menggunakan NIST, yaitu National Institute Standard and Technology. Itu institut nasional yang membahas tentang standarisasi dan juga teknologi yang berada di Amerika Serikat. Institut itu tuh mengeluarkan yang namanya Special Publication atau SP yang serinya itu 830. Jadi itu merupakan panduan manajemen risiko untuk keamanan dari sistem teknologi informasi 1 menit lagi dan ya, juga 1 menit lagi ya. oke, baik Pak. Dan juga yang sudah terstandarisasi oleh pemerintah pusat di Amerika Serikat. Mungkin untuk metodenya NIST-SP ada yang tahap penting itu ada 2, penilaian risiko dan mitigasi risiko. Untuk penilaian itu dibagi ke 9 langkah seperti berikut. System characterization, threat identification, vulnerability identification, control analysis, likelihood determination, impact analysis, risk determination, control recommendation, dan juga result documentation. Gitu. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad Gifari Yusuf ya. Lanjut yang ketiga. Mas siapa? Rian dulu tadi ya. Iya, oke Prof. Saya izin share screen dulu, Prof. Oke. Untuk berikut adalah contoh outline tesis saya dengan judulnya adalah perencanaan enterprise arsitektur pada transformasi digital menggunakan framework TOGAF EDM pada studi kasus perusahaan PT XYZ di Cirebon. Oke. Untuk latar belakang sendiri kenapa dipilih adalah pada saat ini teknologi sangat diterapkan pada hampir semua perusahaan dan di PT XYZ ini masih belum menerapkan teknologi yang bisa mengembangkan atau mempermudah efisiensi dari perusahaan itu sendiri. Salah satunya adalah di kota Cirebon ini, Prof. Lalu dan dengan ini saya bertujuan untuk menerapkan teknologi menggunakan digital transformation yang menerapkan arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM. Lalu untuk rumusan masalahnya ini adalah terdiri dari 3. Yang pertama adalah tidak adanya implementasi dari strategi SI dan teknologi informasi pada perusahaan PT XYZ yang ditulisnya tesis ini. Lalu berikutnya adalah kurangnya sumber daya manusia di bagian SI dan TI untuk mengimplementasikan strategi ini. Lalu yang terakhir adalah bagaimana merancang dan komponen apa saja yang digunakan untuk membangun arsitektur dengan menggunakan network TOGAF ADM. Lalu berikutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah merancang blueprint enterprise arsitektur pada pengembangan strategi SITI yang menggunakan framework TOGAF ADM. Lalu berikutnya adalah mengetahui komponen apa saja yang digunakan atau dibutuhkan dalam membangun sebuah enterprise arsitektur pada perusahaan PT XYZ. Lalu berikutnya manfaat dari penelitian ini adalah memberikan efisiensi waktu dan sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yang ada pada perusahaan XYZ dan mempermudah proses bisnis menggunakan strategi SITI pada perusahaan XYZ. Lalu berikutnya adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian di sini adalah pertama, penelitian ini mengambil contoh jenis case study pada PT XYZ yang bertujuan memberikan rekomendasi dan blueprint dari strategi SITI pada perusahaan PT XYZ. Lalu untuk framework TOGAF EDM sendiri yang digunakan adalah A. Primary Phase, Architecture Vision, Business Architecture, Information System, Arsitektur, Teknologi
arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, dan arsitektur change management. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi di sini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami secara langsung terhadap keadaan pada PT XYZ ini. Observasi juga dilaksanakan untuk mengetahui sistem yang ada pada perusahaan tersebut agar bisa menerapkan ke depannya menggunakan metode apa saja yang akan digunakan. Lalu berikutnya adalah wawancara. Wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang ada pada perusahaan tersebut. Selain itu juga digunakan berhubungan dengan kegiatan dari PT XYZ. Wawancara dilakukan terhadap PT XYZ yang memahami proses bisnis yang digunakan pada perusahaan tersebut. Itu saja Prof dari saya. Oke, bagus. Ya, terima kasih Mas Rian ya. Ya, sama-sama Prof. Jadi pakai apa namanya tadi? Lengkap ADM Prof. Ya, oke. Very good. Lanjut Mas Ahmad Ilham. Saya izin share screen, Prof ya. Oke. Ya, selamat malam, Profesor Jarod dan rekan-rekan sekalian. Untuk proposal tesis saya mengajukan judul dengan judul pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kota Depok pada tahun 2023. Latar belakang yang mendasari saya meneliti ini yaitu pada tahun 2023 ini yang dimana baru-baru ini telah terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anak pegawai pajak eselon 3. Tidak hanya itu, pegawai pajak eselon 3 ini juga memiliki banyak harta kekayaan yang belum didaftarkan. Selain itu, harta kekayaan yang dia miliki juga cenderung tidak normal nominalnya jika dibandingkan dari gaji dan tunjangan yang diperoleh. Dan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya sistem informasi manajemen. Selanjutnya, untuk permasalahan yang akan dibahas, yaitu dengan adanya penerapan sistem informasi manajemen yang baik, apakah pegawai Direktorat Jenderal Pajak akan meningkat kinerjanya. Selanjutnya, untuk pentingnya riset saya, untuk memperoleh pengetahuan atau temuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang seberapa dampak yang ditimbulkan dari penerapan sistem informasi manajemen terhadap kinerja pegawai pajak. Dan selanjutnya, untuk tujuan penelitian saya, penelitian saya bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kinerja pegawai pajak yang berada di Kota Depok. Manfaatnya terbagi dari manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk peneliti, akademis, peneliti selanjutnya, dan masyarakat luas. Sedangkan untuk manfaat praktis, yang pertama untuk penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat membuka wawasan pengetahuan penulis lebih dalam lagi mengenai penerapan sistem informasi manajemen terhadap kinerja pegawai pajak. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pendukung mengenai sistem informasi manajemen serta kinerja pegawai pajak. Bagi pegawai pajak sendiri, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu kerja pegawai pajak dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya. Sedangkan untuk pihak manajemen dari pegawai pajak, diharapkan dapat lebih memanfaatkan sistem informasi manajemen agar dapat meningkatkan kinerja dari karyawan-karyawannya. Ruang lingkup penelitiannya yaitu agar persoalan yang dibahas penelitian ini dapat terarah, sekiranya perlu untuk adanya ruang lingkup permasalahan. Hal-hal yang diperhatikan dalam penelitian ini sebatas pengaruh sistem informasi manajemen
terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Depok. Oleh sebab itu, peneliti membatasi ruang lingkup peneliti dengan mengambil objek penelitian yaitu pegawai DJP yang berada di Kota Depok. 1 menit lagi ya. Baik, Prof. Selanjutnya, untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana penelitian ini akan menjelaskan hubungan variabel yang dipengaruhi dependen, yaitu kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan variabel yang mempengaruhi, yaitu sistem informasi manajemen. Sumber yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung, yang dimana melakukan kuesioner dan dibagikan ke pegawai pajak di Kota Depok. Mungkin sekian dari saya. Oke, thank you Mas Ahmad Ilham ya tentang kinerja di DJP ya. Iya, Bro. Selanjutnya Mas Fatanal Hasan. Siap, Prof. Izin share. Mas Rama, habis ini bisa ya? Bisa, Prof. Aman, Prof. Oke, ya. Monggo. Wah, ini keren nih. Yap, lanjut. Prof, jadi outline saya tuh judulnya adalah analisa perencanaan strategi sistem informasi pada sektor perdagangan saham di Indonesia. Metode yang diambil adalah research karena supaya bisa lebih general gitu. Oke, latar belakangnya yang pertama adalah judulnya apa tadi judulnya? Oh, ini Prof, analisa perencanaan strategi sistem informasi pada sektor perdagangan saham. Oke. Ya, perdagangan saham di Indonesia. Latar belakang yang diangkat adalah seperti kita tahu, ini dikutip dari white paper, penggunaan semua sekarang sektor industri seperti perdagangan, nirlaba dan segala macam itu sudah menggunakan teknologi informasi. Jadi sekarang udah bukan sesuatu yang nice to have lagi, tapi udah lebih ke kebutuhan untuk bisa bersaing di bisnis. Gitu. Nah, perkembangan teknologi ini juga berimbas pada sektor perdagangan saham, di mana saat ini kita bisa lihat, terutama dari sektor saham. Dulu kalau kita mau trading saham itu susah sekali, kita harus datang ke bank, banknya juga nggak sembarang bank, harus yang punya lisensi buat perdagangan saham. Tapi sekarang kita para broker itu cukup membuat aplikasi, minta persetujuan dari IDX, dan kemudian masyarakat bisa download. Dari download itu bisa melakukan pendaftaran secara online, dan dalam 2 hari mereka sudah bisa punya rekening saham dan dapat melakukan transaksi perdagangan saham. Gitu. Jadi udah semakin mudah, ya. Dan saat ini di Indonesia itu masih banyak broker yang masih berfokus dengan cara lama, gitu. Masih hanya bermain aman di sektor korporasi atau B2B dan belum memiliki sistem yang memadai untuk penjaring customer retail. Nah, peluang bisnis ini melihat potensi yang baik di bidang ini, maka sebaiknya kami kemudian bisa melakukan transformasi strategi bisnis untuk kemudian dapat menjaring customer retail. Seperti itu. Oke, rumusan masalahnya adalah yang tadi udah saya terangkan sedikit, perkembangan teknologi yang mendistrupsi sampai ke sektor perdagangan saham. Kemudian banyak perusahaan efek yang terdaftar di bursa belum memiliki rencana untuk menjaring customer retail, sehingga mereka membutuhkan peningkatan dan sistem baru. Kalau kita lihat, saya udah lihat di sini nih, total di broker di IDX itu ada total 94, dan yang punya online ini masih sedikit ya. Kalau jadi yang terdaftarnya, kalau di sini udah online-nya berarti udah ada, selebihnya belum. Jadi itu baru hanya sekitar 40% kalau dari list itu. Gitu. Dan yang ketiga dia adalah rumusan masalah yang mungkin nanti akan terlihat ketika sistem mau diimplementasikan adalah akan ada perbedaan perilaku nih terhadap respon karyawan terhadap nasabah korporasi dan customer retail. Karena kalau nasabah korporasi biasanya dia lebih toleran, nggak terlalu cepat gitu ya. Tapi kalau nasabah retail biasanya ada salah sedikit komplainnya kencang, seperti itu. 1 menit lagi ya. Oke, Prof, langsung. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana perencanaan sistem strategi informasi ini bisa nanti mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk mentransformasi bisnisnya. Sedangkan untuk manfaatnya adalah yang pertama tentu saja untuk meningkatkan daya saing serta laba perusahaan.
Yang kedua, dengan itu dapat meningkatkan kepercayaan dan brand image perusahaan pada customer. Yang ketiga, memiliki standar perencanaan strategi informasi yang dapat dipergunakan oleh para perusahaan efek yang lain. Dan yang keempat, nanti bisa mengetahui hubungan antara sistem di perusahaan sehingga dapat melakukan integrasi dengan sistem lain untuk perkembangan lebih lanjut. Untuk ruang lingkupnya sendiri, saya batasi hanya kepada BOFIS, Brokerage Office System. Artinya ini adalah front office dan back office-nya. Dan objek penelitiannya adalah efek yang terdaftar di bursa yang 94 tadi. Oke deh, cukup kayaknya Mas Paternal, waktunya udah habis ya. Sudah dapat ditangkap ya. Makasih. Terakhir Mas Rama, silakan. Karena waktu sudah di remind siap, tadi. Prof. Ya, silakan. 2 menit ya. Jadi izin share screen. Ya. Yuk. Mas Paternal matikan dulu ya. Gantian ya. Oke, baik. Nah, oke, jadi ini Prof untuk tesis dari saya. Jadi ini saya mau membahas buat penerapan perlindungan data pribadi sesuai dengan UU 27 tahun 2022 pada PT SIB ini, Prof. Nah, jadi untuk latar belakangnya sendiri kan yang namanya bisnis itu terus berkembang dan yang namanya data itu pasti terus berlewat. Nah, jadi di dalam data itu tadi ada data privacy dan data yang global juga. Nah, dari situ, dari data privacy itu tadi, informasi sensitif pasti banyak jenisnya. Nah, jadi di sini kita mau bedain yang mana informasi pribadi yang sifatnya sensitif, yang mana yang tidak. Nah, dari situ pemerintah tahu perkembangan bisnis itu tadi terus meningkatkan ya. Oleh karena itu, dengan meningkatnya itu tadi dan bertambahnya data sensitif yang lewat, diciptakanlah sebuah undang-undang untuk perlindungan dari data pribadi. Nah, jadi di sini di dalam perundang-undangan itu tadi diatur tuh mulai dari peredaran, penggunaan, pemeliharaan sampai dari penyalahgunaan data pribadi itu tadi. 1 Nah, menit lagi. Oke, jadi dari situ di PT Sinergi ini tadi saya ingin mengambil perundang-undangan itu tadi dan diterapin dan mana aja sih yang hal yang patut dihindari dari situ, rumusan masalahnya itu tadi, yang mana yang sensitif, yang mana yang tidak, terus gimana melakukan perlindungan dan gimana sih sistemnya yang mau. Nah, dari situ kita diberikan gambaran dari apa yang mau kita proteksi, celah-celahnya di mana, terus sampai mempermudah operatornya itu tadi. Lingkupannya itu tadi hanya melakukan perancangan ya, sama integrasi dengan sistem existing, sampai interview tadi Oke deh. Oke, cukup Mas Rama. dilakukan itu tadi. Saya udah bisa nangkap sih. Thank Oke, you semuanya baik. ya. Nah, sekarang saya persilakan Mas Patonal nih yang paling bagus nih. Mas Patonal Hasan, silakan di-share lagi nih. Mas Patonal outline-nya sudah menggunakan format yang benar. Oke, paling atas dulu Mas Patonal. Bentar. Oke, waktunya karena tinggal 4 menit lagi nih sudah mau habis ini Zoom-nya. Yang pertama nanti tolong semua diperbaiki adalah formatnya ya. Formatnya itu silakan download panduan penulisan tesis dari Binus Maya yang terbaru sudah ada di Binus Maya, silakan di download dan diperhatikan dan dipakai formatnya seperti ini ya. Jadi yang tahap pertama kita harus membuat outline. Outline artinya dari format panduan tesis yang ada di Binus Maya itu Anda membuat bab 1 saja. Ya, outline nanti bab 1. Nanti setelah bab 1 selesai, outline sudah selesai, baru Anda teruskan sampai membuat proposal. Proposal sampai bab 3. Ya, bab 3 nanti Anda akan sidang proposal. Kalau sudah lulus sidang proposal, Anda lanjut sampai ke membuat tesis secara lengkap, Anda buat sampai dengan bab 5. Paham ya? Jadi semua tolong di tahap pertama ini perbaiki formatnya seperti yang ini, yang ada di panduan tesis. Ya, Mas Patonal sudah bagus ini ya. Jadi pertama kita buat outline sampai dengan bab 1 dengan format seperti ini ya. Coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ini ada kurang satu. Nanti ada halaman keduanya adalah halaman persetujuan pembimbing ya. Oke. Oke, di bab 1, ini waktu tinggal 2 menit lagi nih. Di bab 1 itu Anda harus membuat bab 1 judulnya adalah pendahuluan. Ya, bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan Anda membuat satu-satunya adalah latar belakang. Ya, latar belakang Anda harus ceritakan masalahnya apa, riset problemnya apa. Ya, itu penting ya. Dan juga di latar belakang Anda harus tampilkan data-data empiriknya berupa existing sistemnya, apa yang terjadi akhir-akhir ini, cari datanya baik berupa tabel maupun berupa grafik.
Ya harus ada minimal 2 tabel empirik. Saya ulangi, minimal 2 data empirik, ya. Bisa berupa tabel atau berupa grafik. Itu di bagian 1-1 latar belakang. Bagian berikut adalah 1-2 berisi tentang rumusan masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dengan kalimat tanya, ya. Kalimat tanya didahului dengan 5W1H, ya. What, when, where, why, where, ya, ada 5, ya. 5W1H, hanya adalah how, ya, dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi rumusan masalah di 1-2 itu harus begitu, ya, berupa kalimat tanya, ya, dibikin numbering 1, 2, 3 dan seterusnya. 1-3 berisi tentang tujuan dan manfaat. Tujuan harus sesuai dengan masalahnya. Tujuan 1 memecahkan masalah 1, tujuan 2 memecahkan masalah 2 dan seterusnya. Paham, ya? Kalau manfaat terkait dengan stakeholder. Setelah Anda buat penelitian ini, apa manfaatnya buat stakeholder yang Anda bantu itu? Manfaat bukan kepada si penulis atau si researcher, si peneliti. Paham, ya? Bagian berikutnya adalah ruang lingkup. Ya, ruang lingkup itu berisi tentang batasan-batasan hal yang akan Anda lakukan. Ya, silakan batasi metodenya menggunakan apa, modelnya seperti apa, lalu objeknya siapa saja, lalu kapan dilakukan penelitian, di mana, populasinya, sampelnya, dan lain-lainnya, ruang lingkup. Dan juga di bagian outline terakhir adalah Anda tambahkan metodologinya menggunakan apa. Kalau sifatnya kuantitatif, maka berikan modelnya, variabelnya apa, dan seterusnya. Kalau kualitatif, ya lakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Oke, kurang lebih seperti itu, ya. Ini waktu sudah habis, saya pikir segera diperbaiki. Saya beri waktu sekitar seminggu, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa Zoom lagi dengan hasil yang sudah baik. Kalau sudah oke, nanti bisa lanjut sampai ke bab 3. Demikian, ya, briefing dan juga arahan dari saya dari Zoom pertama ini terkait dengan outline yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa. Saya harap semua kita akan on time, ya, bisa selesai pada waktunya. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan 1 menit lagi masih ada ini. Prof, kalau misalnya nanti kita udah coba revisi, tapi misalnya nggak nunggu sampai minggu depan, kita boleh, kirim dulu boleh ya? Lebih cepat lebih baik. Ya, baik. Oke, ada lagi? Cukup, ya? Terima kasih karena waktu sudah habis. Nanti kita tutup dan juga kita akan sambung pada sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat.